Pemirsa, warga antusias mendapatkan vaksin Pfizer di sejumlah lokasi vaksinasi. Vaksin buatan Amerika ini dipercaya lebih efektif menangkal COVID-19. Vaksin Pfizer sedang ramai diperbincangkan dan diburu warga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin buatan Amerika ini mengusung platform mRNA dan bisa digunakan pada kondisi umum seperti pengidap autoimun, komorbid berat, penyakit kronis, dan gangguan imunologi lainnya. Berdasarkan penelitian, tingkat kemanjuran vaksin cukup tinggi, yaitu 95,4%. Saat ini, vaksinasi Pfizer terbatas. Di penyuntikan pertama vaksin terdapat di Puskesmas Kelapa Gading, Puskesmas Cilandak, Puskesmas Lebak Bulus, dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kemenkes. Saat ini, penyuntikan Pfizer sudah tersebar di 16 titik. Syarat yang harus diperhatikan adalah sudah terdaftar di aplikasi, belum pernah divaksin COVID-19 dosis 1 dan 2, berusia lebih dari 18 tahun, ber-KTP Jakarta atau berdomisili di Jakarta, menyertakan surat dokter spesialis bagi komorbid, dan membawa fotokopi KTP. Serta warga wajib mendaftar di aplikasi Jaki. Pada 19 Agustus 2021 lalu, Indonesia menerima kedatangan vaksin COVID-19 produk Pfizer sebanyak 1.560.780 dosis. Diharapkan dengan adanya vaksin buatan Amerika ini mampu membantu percepatan target vaksinasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini ada rekan kami Daneswara serta Vito Erlangga di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kemenkes di Hang Jebat dan Gedung Judo Kelapa Gading di Jakarta Utara. Kita ke Daneswara terlebih dulu di Balai Besar Kementerian Kesehatan di sana. Danes, bagaimana antusias warga untuk melakukan vaksin dengan vaksin Pfizer di sana? Baik Fandi serta pemirsa, dan memang benar sekali saat ini saya sedang berada di BBPK Kemenkes Jakarta, dan memang benar sekali antusias warga untuk menerima vaksin berjenis Pfizer ini sangat tinggi. Dan bisa dilihat di belakang saya ini ada meja dari nakes yang ingin menyuntikkan vaksinasi dari yang berjenis Pfizer ini. Dan informasi yang sudah saya dapatkan bahwa untuk vaksinasi di BBPK ini masih mendapatkan dari dosis pertama. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, saya sudah bersama dengan pelaksana tugas Ibu Indah untuk menjelaskan bagaimana rangkaian kegiatan dari vaksinasi Pfizer ini. Selamat siang, Ibu Indah. Ibu Indah bisa jelaskan bagaimana rangkaian dari sentra vaksinasi ini? Pelaksanaan sentra vaksin ini sudah lama mas sebetulnya, tetapi untuk vaksin Pfizer kita masuk hari kedua. Jadi peserta yang akan mendapat vaksin Pfizer ini mendaftar lewat loket.com. Hari ini yang sudah terdaftar itu berjumlah 1.900. Alhamdulillah, sepertinya antusias masyarakat tinggi sekali untuk vaksin, dan kami juga di sini sudah siap dengan nakesnya, dengan petugas semua. Kurang lebih petugas yang bertugas ini 200 orang, Mas. Oke, nantinya sentra vaksinasi akan dilaksanakan sampai kapan lagi? Kalau sentra vaksin ini kita akan ada sampai di bulan Desember, tetapi untuk Pfizer sendiri sampai saat ini ketersediaan vaksinnya itu mungkin sampai di akhir September. Dan nanti kan untuk sentra vaksin ini ada syaratnya apa aja tuh? Syaratnya kalau kita untuk di sini ini usianya di atas 18 tahun. Kemudian kita juga KTP juga bebas ya. Jadi semua diperbolehkanlah, artinya tetap melewati daftarnya lewat loket.com. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sehat selalu. Nah, begitulah pemirsa penjelasan dari pelaksana tugas di BPK Kemenkes ini, dan nantinya memang vaksin Pfizer ini akan diberikan sampai akhir September 2021. Dan untuk mengetahui sentra vaksinasi di tempat lain, sudah terhubung dengan rekan kami, Vito Erlangga. Silakan Vito Erlangga dengan laporan Anda.
Ya, baik Danes, terima kasih Danes dan pemirsa. Seperti di tempat di mana Anda tadi melaporkan, di tempat saya saat ini di Gedung Judo Kelapa Gading, juga untuk vaksinasi Pfizer ini diikuti oleh antusiasme masyarakat. Dan memang saat ini peserta sendiri sudah mulai mendapatkan vaksinasi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi, yang mana memang antusiasme masyarakat ini cukup tinggi pada hari kedua. Dan di tempat di mana saat ini saya melaporkan, untuk vaksinasi sendiri sudah dilakukan selama 2 hari, yang mana pada hari pertama kemarin ini disediakan 300 dosis vaksin untuk 1 hari, dan saat ini ditingkatkan sebanyak 400 dosis per hari. Hal ini melihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi jenis Pfizer. Ya, kemudian pemirsa, terkait dengan syarat untuk mendapatkan vaksin ini, memang warga wajib membawa KTP DKI Jakarta serta melakukan registrasi di aplikasi Jaki. Kemudian untuk mekanisme vaksin atau alur vaksin sendiri seperti biasa, yaitu masyarakat mendaftar, kemudian juga melakukan registrasi, kemudian screening, dan selain itu setelah melakukan screening baru dilakukan penyuntikan, dan setelah dilakukan penyuntikan baru nanti warga diarahkan untuk melakukan observasi terkait untuk melihat bagaimana efek dari vaksin Pfizer. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait seperti apa efek setelah dilakukan penyuntikan vaksin Pfizer, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu peserta vaksinasi di tempat di mana saat ini saya melaporkan. Selamat siang, Mbak. Mbak, mohon maaf, dengan Mbak siapa? Mbak Jelita. Jelita. Mbak Jelina, ini kan selaku peserta vaksin tadi sudah mendapatkan vaksinasi Pfizer. Nah, Mbak, mungkin bisa diceritakan, Mbak, terkait dengan setelah dilakukan vaksinasi, seperti apa efek yang ditimbulkan di tubuh Mbak sendiri? Sampai saat ini sih nggak ada efek apa-apa ya. Mbak, ini kan untuk vaksinasi memang sudah diselenggarakan oleh pemerintah bahkan dari awal Januari lalu. Tapi kenapa lebih memilih untuk melakukan vaksinasi sekarang dengan vaksin Pfizer, Mbak? Kemarin saya itu sempat dapat COVID, sekarang pas 4 bulan. Terus pas di lokasi ngadain vaksin dekat rumah saya, pas ada Pfizer aja gitu loh. Terima kasih Mbak Jelina atas waktunya live bersama iNews Siang. Ya, itu tadi pemirsa, bahwa memang banyak sekali warga yang sudah dilakukan vaksinasi di tempat di mana saat ini saya melaporkan. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai Lurah Kelapa Gading Timur, Pak Togos Silalahi. Pihaknya mengatakan bahwa memang untuk target vaksinasi di Gedung Judo yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading ini akan dilakukan hingga 31 Agustus, yang mana vaksinasi ini ditujukan untuk bisa mendukung target vaksinasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 80%. Kembali ke studio. Vito Erlangga dari Sentra Vaksinasi di Jakarta Utara, dan juga ada sebelumnya Daneswara dari Sentra Vaksinasi di kawasan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Pemirsa, semua terlibat, semua berperan. Ayo kita bersama wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mulai dari kamu, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pemirsa, saat ini ramai dibahas sindrom badai sitokin pada pasien COVID-19. Lalu apa itu badai sitokin dan bagaimana cara kerjanya? Kami bahas lebih dalam usai jeda.